Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran berbantuan komputer. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewianti dan teman saya Windy Fadila Lubis, kemudian Ashifa Regina Finkanausution, dan yang terakhir Leonardo Sinaga. Analisis situasi. Model pembelajaran dirancang dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis web dalam program pembelajaran konvensional tatap muka. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengondisikan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Salah satunya ialah pembelajaran berbasis web, di mana proses pembelajaran mengajarnya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Menganalisis kebutuhan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam mendesain pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan desain yang dikembangkan untuk membantu menyelesaikan kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan mengajar guru yang interaksinya diwujudkan dalam proses pembelajaran. Salah satunya ialah pembelajaran berbasis web, di mana proses belajarnya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga dengan e-learning. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas ribuan bahkan jutaan komputer, termasuk juga di dalamnya jaringan lokal yang terhubung melalui saluran satelit, telepon, kabel, dan jangkauannya itu mencakup seluruh dunia. Model pembelajaran ini berbantuan komputer bukan hal yang asing lagi bagi kita, karena rata-rata pelajar sudah belajar dengan mengakses pembelajaran melalui internet. Mereka menganalisis informasi yang relevan dengan pembelajarannya dan melakukan contoh yang sesuai dengan kehidupan nyata. Ditambah lagi, dengan kondisi belajar daring ini, peserta didik dan guru tidak perlu lagi hadir secara fisik di kelas, karena peserta didik dapat mempelajari bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas pembelajaran serta ujian dengan cara mengakses komputer yang telah ditetapkan secara online. Kemudian, selain mengerjakan tugas-tugas, pembelajaran dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru, peserta didik dapat berkomunikasi juga dengan teman-teman sekelasnya. Pembahasan selanjutnya ialah ruang lingkup permasalahan. Dengan berkembangnya teknologi informasi di era globalisasi ini, maka secara tidak langsung siswa maupun guru dituntut untuk memanfaatkan teknologi digital yang ada. Model pembelajaran yang digunakan banyak memanfaatkan berbagai media komputer untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran siswa. Bentuk perkembangan teknologi informasi yang didapat bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Contohnya itu ialah menggunakan e-learning. E-learning merupakan salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Dan tidak hanya dalam penyampaian materi saja, tetapi juga perubahan dalam kemampuan berbagai kompetensi peserta didik. Peranan internet dalam pendidikan sangat menguntungkan karena kemampuannya dalam mengolah data dengan jumlah yang sangat besar. Teknologi informasi sudah menjadi jaringan komputer terbesar di dunia yang dapat berfungsi dengan baik jika didukung oleh perangkat komputer dengan perangkat lunak yang baik dan tentunya guru terlatih baik. Menggunakan internet dengan segala fasilitasnya akan memberikan kemudahan bagi seorang guru maupun siswa untuk mengakses berbagai informasi untuk pendidikan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik bagi keberhasilan dalam belajar. Pembelajaran berbasis web atau yang populer dengan sebutan web-based education atau yang lebih sering lagi kita sebut sebagai e-learning dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Dalam situasi yang sekarang ini, siswa dan guru sekarang sudah menggunakan e-learning dalam pembelajaran daring. Jadi biasanya dalam pembelajaran daring itu siswa atau guru melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi seperti pertemuan yang ada di Google Meet, kemudian atau Zoom. Kemudian ada kelemahan pada komputer dalam model pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama itu adanya pengembangan perangkat lunaknya yang masih mahal. Tentunya perangkat lunaknya itu perlukan biaya untuk mengembangkan lagi perangkat-perangkat yang ada dalam komputer. Kemudian perlunya keterampilan khusus dalam menggunakan komputer untuk pembelajaran. Biasanya guru itu juga belum semuanya yang mahir tentang
pembelajaran komputer karena mungkin faktornya adalah usianya yang terlalu jauh sehingga mereka kurang gaptek, kalau bisa dibilang gaptek terhadap teknologi, sehingga seharusnya siswa itu paham karena nggak ada yang mengajari, jadinya mereka itu kuranglah mengerti tentang keterampilan apa saja dalam pembelajaran menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga, komputer mengarahkan pada pembelajaran secara individu dan tidak dapat digunakan secara massal. Tentunya satu komputer itu biasanya digunakan oleh satu siswa, sehingga siswa yang mungkin tidak mempunyai komputer, mereka tidak bisa melakukan pembelajaran. Kemudian kesediaan perangkat kasar dan perangkat lunak yang masih belum menyeluruh. Ini baik lagi ke sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah. Mungkin sekolah yang berada di daerah terpencil masih kurang sarana dan prasarananya. Di sini saya akan melanjutkan pada materi idealita penggunaan dalam pengembangan model pembelajaran berbantuan komputer. Dalam PPT ini, penggunaan ICT dalam dunia pendidikan dikenal dengan program e-learning. CAI perangkat lunak yang digunakan berfungsi membantu guru dalam proses pembelajaran, seperti sebagai multimedia, alat bantu dalam presentasi maupun demonstrasi, atau sebagai alat bantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, dalam pengembangan media pembelajaran ada beberapa tahap, yaitu yang pertama itu ada tahap planning, di mana mengidentifikasikan bidang atau ruang lingkup, mengidentifikasi karakter siswa, membuat dokumen perencanaan, menentukan dan mengumpulkan sumber-sumber. Yang kedua itu ada desain. Desain ini di mana melakukan analisis konsep dan tugas yang berkaitan dengan materi, menerjemahkan hasil analisis kebutuhan dan analisis materi untuk menghasilkan rancangan yang dinilai mewakili seluruh kebutuhan, membuat storyboard dan flowchart, evaluasi dan revisi. Dan yang ketiga itu ada development, di mana development ini menyiapkan teks, menggabungkan bagian-bagian, menyiapkan materi pendukung, membuat produk, melakukan uji coba dan revisi. Dalam pembelajaran berbasis web atau e-learning ini yang populer dengan sebutan Web Based Education atau WBE, atau kadang disebut dengan e-learning atau electronic learning, dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Mewujudkan pembelajaran berbasis web bukan sekadar meletakkan materi belajar pada web untuk kemudian diakses melalui komputer web, namun ia juga digunakan bukan hanya sebagai media alternatif, pengganti kertas untuk menyimpan berbagai dokumentasi atau informasi. Berikut adalah beberapa model-model pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama itu model drills. Model drills adalah suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih peserta didik terhadap bahan pelajaran yang telah diberikan. Model drills dalam pembelajaran berbasis komputer pada dasarnya merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang konkret melalui penciptaan tiru-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Kemudian itu adalah model tutorial. Nah, pada model ini program tutorial pada dasarnya sama dengan program bimbingan yang bertujuan memberikan bantuan kepada peserta didik agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Kemudian, yang ketiga adalah model simulasi. Model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiru-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa risiko. Model simulasi adalah model GBA yang menampilkan materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis.
Yang terakhir adalah model instruction games. Instruction games merupakan salah satu bentuk model dalam pembelajaran berbasis komputer. Tujuan instruction games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambahkan kemampuan peserta didik melalui bentuk permainan yang mendidik. Oke, itu saja untuk model-model pembelajaran dalam komputer. Baiklah, sekian dari pemaparan materi kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.